ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا الكتاب والحكمة وفقه قلوبنا وارفع أجسادنا وقصي ألسنتنا وحسن فروجنا وأهدنا الحكمة والحكمة رحمة العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما أهلا. Bismillah, kita bersyukur kepada Allah karena minta nikmatnya, rahmat rahmatnya di kesempatan pagi ini kita bisa mulai satu kajian tema besar yang pernah dan insya Allah akan senantiasa diusung ke selalu, yaitu antara sholat dan Al-Quran. Yang dulu kita sudah pernah melaunching materi bulan yaitu sholat subuh. Yang insya Allah ini akan juga dijelaskan sampai kita terus dengan mengaitkan bahwa sholat sebagai sarana pertolongan. Satu kalimat istimewa yang Allah sampaikan dalam surat Al-Mu'minun. Di situ ada suatu jaminan. Allah berfirman, qad aflahal mu'minun. Kalimat penegasan. Qad aflaha, sungguh benar-benar beruntung. Siapa? Al-Mu'min. Orang bermukmin, orang mukmin itu orang yang disebut sebagai orang yang beruntung. Tapi kalau yang nggak beriman, nggak beruntung. Artinya apapun dia, siapapun dia, asal dia beriman, profesi apapun yang dia tekuni, kesibukan apa yang sedang dia jalani, dia akan aflah. Asal didasari dengan iman. Tetapi dalam ayat ini dikaitkan dengan faktor dominan sukses. Yaitu apa? Di antara yang utama adalah ranking satunya alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Dan nanti di akhirnya nanti juga disebutkan sholatnya. Diawali dengan sholat, sukses itu diakhiri dengan sholat. Sehingga layak ketika di antara panggilan itu adalah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Di sini ada satu hal yang istimewa yang untuk kita jadikan keyakinan, karena sholat nanti juga punya dua efek. Ia bisa menjadi sebab keberuntungan, kesuksesan, pun dia juga bisa menjadi sebab kebinasaan. Karena di ayat yang lain dikatakan fawailul lil musallin. Jadi kontradiktif luar biasa. Sama-sama sholatnya, tapi kadang efeknya tidak. Ini kadang-kadang ada yang kemudian merasa boleh beli sholat di orang muda. Ya artinya bisa saja orang yang dengan keterampilannya menjadikan sholat bentuk sarana efektif untuk dia sukses. Tapi ada kalanya dengan sholat ini juga orang justru malah menjadi celaka karena sholat. Mending sholat apa meneh kan? Jadi artinya sholat itu dua sisi. Satu sisi ia bisa menjadi sebab sukses seseorang, tapi sisi lain karena kebodohannya, karena meremehkan atau karena tidak dimiliki keyakinan yang seharusnya dia menjadi penyebab dia terjatuh. Sampai ada hadis malam yazdad sholat dulu, jarang siapa yang tidak menjadikan sholatnya itu sebagai sarana dekat dengan Allah. Jadi kalau tidak bertambah baik, lam yazdad min sholati ila buta. Sholatnya itu tidak akan menambah, tidak punya nilai tambah pada itu, jadi makin jauh dari Allah. Kita bisa bayangkan sholat itu sebagai sarana pendekatan, tapi justru ada kalanya orang yang dengan sholat malah dijauhi oleh Allah. Sholat zuhur tambah jauh lagi, nanti sholat asar tambah jauh lagi, sergap sholat malah. Nanti kita memposisikan sholat sebagai apa? Apakah dia nanti sebagai sarana pertolongan yang kita butuhkan, atau kewajiban yang membebankan, membebani kita? Selama itu betul, kebutuhan apa?
kebutuhan. Sehingga seakan orang hilang logika, seakan iskal atau janggal ketika dulu di sejarahnya itu sholat pertama kali diperintahkan berapa kali? 50. Itu cara jalan gimana? Kita mau jangankan kita ya, para nabi saja diantaranya mengomentari minta keringanan gitu. Nabi kita kan sudah sampai nawator gitu kan, dapat kita perintah sholat sampai ke roya-roya di perjalanan di waktu malam itu dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa sampai ke itu dalam rangka terima nama perintah sholat. Dan ketika dapat perintah itu ya siap laksanakannya. Tapi yang lain komentar itu. Maka kita bayangan kita jangan peduli komentar orang itu. Lah orang harus bijak sukses ini nama. Walaupun jalan sukses harus nama bertahan. Nabi kita kan nggak ada seudon sama sekali dengan apa yang diperintahkan Allah. Kita dengan malaikat ya. Ketika Allah mengumumkan tidak mencipta Adam udah diinterupsi. Kalau atajalu fiha, ya Allah ngapain sih? Jadi seakan Allah itu, ini mesti nggak begitu. Jadi maka jauhkan kita dari persangka masalah tentang Allah itu. Maka ternyata salah persangkaan malaikat. Sampai dikatakan atajalu fiha masuk bima itu kan, wanahmu satu kehamil satu silat. Tidakkah kami saja, cukup kami saja yang kami sudah mensucikan engkau dan menjadikan nama. Apa kata Allah? Kalau ini a'lamu ma, saya lebih tahu daripada yang mereka tahu. Nabi diperintah sholat 50 waktu. Nabi yang lain? Artinya Nabi sama sekali meyakini bahwa ketika Allah memerintahkan itu maka mesti ada kebaikan di balik perintah. Walaupun kadang-kadang perintah itu tidak masuk logika. Kadang-kadang nggak masuk logika kita. Karena kadang urusannya Allah itu kadang-kadang sok ada kalanya di luar logika kita. Jika jangan sampai ketika itu perintah Allah itu tolak ukurnya tolak ukur manusia. Sehingga ada gitu. Jadi ketika misalnya Allah memerintahkan sholat 50 waktu dalam sehari semalam, itu kira-kira kegiatan harian jadi tidak ya Mbak Uci? Butuh. Yes, guru. Itu butuh tidur saja. Artinya kan kita nggak bisa bayangkan ya betapa hari-hari itu isinya apa? Sholat. Karena hidup jenuh dah, butuh apa sih? Ya urusannya Gusti Allah lah. Kalau 50 kali tadi 50 kali ya. Waktu 50 waktu. 50 waktu, tapi sekali waktunya 1 rakaat. Kan kita nggak tahu per waktunya itu. Artinya apakah 50 waktu, artinya frekuensi. 28 menit per hari. Nah, intervalnya berarti tiap 28 menit sholat. Nah, kira-kira jadi nyekel gawe apa Pak? Aku sih kayak ngitung duit. Sholat sebelah. Bisa jamanya oke. Barangkali yang membuat para nabi itu janggal. Loh, masuk harganya sholat. Sampai dikomentari oleh Muhammad balik Nabi Musa balik sampaikan pada Allah nggak kuat. Padahal belum dijajal. Dan diyakini bahwa Allah berfirman la yukallimu nafsan illa Allah nggak pernah mentaklif, nggak pernah memberikan beban syariat illa wus'a kecuali dalam ambang batas kemampuan. Jadi rezekinya bisa Mas warga. nek pengsu saya kan. Iya kan, jadi kan dipenake. Nah, iya. Misal saya nyambut gawe no sholat. Dan karena begitu. Dalam surat Az-Zariyat 56 Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena kita diciptakan untuk apa? Ibadah. Karena kita punya kesibukan ibadah, rezeki yang lurus Allah. Jadi lurus dia apa tidak? Ya kan sejak awal desain kita kan ketika kita bahas tentang manusia itu kan diciptakan ada misinya. Paling saja ini kan pertama kali gini.
Tapi ketika kemudian lo kurang lebih maksudnya benar, sampai akhirnya harus turun ke belum menjadi khalifah, sehingga efeknya harus jadi pemakmur bumi. Kan jadi suatu kan aja nih. Artinya ketika desain awal ini awal kholqin itu kan, desain awal menunggunya apa nama? Ibadah. Sementara rezeki itu ada tanggalnya. Jika Allah sendiri menjamin bahwa minta batin fil ardi illa Allah rizquh. Tidak satu pun makhluk yang melangkah di muka bumi kecuali rezeki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi kan bilang dunia itu kan tidak ada yang senior ya. Untuk di lagi waktu sekolah ya dengan begitu pulang di bukan berapa 5% 10%. Sampai ikut kilo. Padahal seandainya itu maka kan ayat ini kan sebenarnya dipenggalkan dari situ kan, tidak dilanjutkan dulu. Karena ketika Allah membuat keputusan itu mesti